Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Tolong tidak disebutkan nama siapapun di dalam konten ini atau identitas. Iya, malam. Masuk di YouTube kok, Pak. Ya jelas langsung ini, makanya nggak usah diomongin Ya. nama-namanya. Iya, ya. Itu tadi loh Pak, saya mau tanya. Yang saya lihatkan sama Bapak tadi loh, gimana itu? Nggak bisa, visa sampean ditolak. Sampean pernah catatan kriminal soalnya, dan catatan kriminal itu kan tadi aku datang ke agent kan, aku bertanya. Jadi anaknya ngaku nggak kalau pernah apa bikin kriminal apa, terus iya ngomong jualan baju. Oh yes, berat untuk bisa di-approve visanya. Nah sekarang pertanyaanku gini, sampean dikirimin itu sama siapa? Ini tadi dikirimin agent yang ngirimin. Terus saya kan dihubungi agent. Terus kan saya kan suruh telepon ke PT. Saya belum ditelepon. Iya, saya belum ditelepon. Terus agent yang Bapak tadi bilang, terus itu ya itu pokoknya tadi kamu isi, sebutkan namanya, terus apa itu yang ada nomor 3 itu kamu print nanti, terus tanda tangan sama suruh tuh kirim ke sana ke agent gitu loh. Ya nanti kita tunggu teleponnya PT aja. Masih mau mengusahakan sampean apa enggak? Tapi ya kalau dia mau mengusahakan ya syukur. Tapi laporan itu sampean dulu waktu catatan jualan itu sampean pernah dicek polisi apa ora? Enggak pernah, cuma Pak imigrasi itu PP itu Pak pihak lengarannya Pak Dito Pak. Nah terus saya dulu kan libur-libur di depan nih Indomaret masuk jembatan. Nah anak-anak itu ngambil pesenan baju batik. Lah nggak taunya kan anak-anak kan dijereng-jereng gitu. Lah kebetulan Pak diliwat 4 orang. Lah saya kan mau lari kan ya nggak bisa toh. Kan belakang saya kan kaca itu. Terus? Ya saya diangkut ya. Saya diajak ke kantor polisi ya, mau ke Banjai pertama-tama itu. Saya cuma bawa tas sedikit Oliver itu, kan isinya kan di dalam tas kan baju batik sama baju muslim, jilbab itu sama kartu telepon. Waktu itu kan harganya kan 20 sama 50-an dolar sama 100 itu gitu loh. Ya saya diinterogasi di Banjai. Habis Banjai dikasih 2 hari saya terus sidang ke sana. Saya turutin, nggak tahu Pak di mana itu, saya lupa. Terus malah cici saya ngasih alamat, kamu nanti sidang ke alamat ini, naik bis nomor ini. Terus saya kan tanya-tanya toh Pak. Terus akhirnya berhasil. Terus Cece ngomongin waktu udah berhasil sampai sidang itu, ya pihak hakim itu katanya ya lain kali jangan diulangi lagi, saya maafkan katanya gitu. Terus saya bilang Toce, tidak, saya kan tidak saya ulangi lagi kan gitu. Ada terjemahnya nanti di samping saya Pak. Terus ya Allah Levanianisin karena gitu. Terus sering Cece ditelepon pihak imigrasi waktu saya sudah pulang dari sidangan itu. Terus? Terus Cece bilangnya katanya, yo Cece saya itu masih suka sama kamu. Kalau kamu pulang Indonesia terus yang jaga bobo siapa gitu. Terus akhirnya pihak imigrasi ya pokoknya bisa gak bisa besok harus pulang ke Indonesia lah. Waktu itu saya masih ngurus bobo kan 1 tahun. Habis aku harus pulang ke Indonesia ya 1 tahun itu saya pulang ke Indo, terus saya menikah itu tahun 2008 saya pulang sampai sekarang gitu loh Pak. Tapi Cece saya bikin surat ya itu baik gitu loh. Cece saya tanda tangan baik buat kamu, nanti kalau kamu kesini lagi biar dapat majikan,
biar bisa kerja lagi, katanya gitu. Saya kan bilang sama Cici ya, oh oke, atau Cici kan bilang gitu toh. Terus Haji mau apa? Maksudnya sesuatu aja mau ulangi lo ya, lah omong no. Saya nggak bilang oke kan gitu sama Cici. Wes. Disampun. Iya wes. Kayak terus Pak Anu tadi kata Kak WA, besok saya telepon kamu bilangnya gitu. Ya udah. Nah itu kalau nggak bisa, kalau seumpamanya apa itu pindah ke Taiwan bisa nggak Pak? Ya kalau Taiwan kan sampean nggak bikin masalah, ya tanyain sama Pak Anu. Kalau ke Taiwan ya beda lagi aku aja nih. PT nih. Nah, sebentar tunggu. Kan? Dengerin aku. Hei. Sampean mesti wong tuwek mesti rungokno aku ngomong dulu ta, Mbak. Sampean mesti kita mau ngomong mesti makanya sampean kena masalah gitu. Dari awal sampean kan wis gak cerita. Dari awal itu harusnya sampean cerita kalau punya masalah, walaupun masa lalu. Data di Hongkong itu nggak bisa dibohongi, Mbak. Apalagi sampean sampai sidang. Kasusnya walaupun sidang apa lewat lampu merah itu loh. Itu aja juga bisa nggak turun visa. Gitu loh. Nah, surat tadi itu menunjukkan bahwa memberitahuan ke agent, karena kan yang ngambil agentnya, ya kan, yang punya majikan apply atas nama majikan juga. Nah, terus surat itu dikirimkan ke agent. Nah, ketika dikirimkan di agent untuk dikasih tahu, lah sekarang persoalannya tinggal agent bisa jawab pertanyaannya imigrasi enggak. Kalau agent mau jawab pertanyaan imigrasi, otomatis karena sampean posisi di Indonesia, sampean di bawah naungannya PT, si agent akan tanya ke PT. Lah baru PT-nya nanti telepon sampean. Nah, sekarang tinggal ditungguin aja. Nanti di PT bisa mengusahakan apa enggak gitu. Kalau bisa mengusahakan ya silahkan ditunggu. Kalau nggak bisa mengusahakan, kalau nggak bisa mengusahakan sampean, ya artinya kesempatan sampean di Hongkong sudah tidak bisa dibantu lagi. Makanya kita tunggu dulu PT-nya. Nah, itu penjelasan dari saya. Makanya kita lihat nanti dari PT-nya. Nah, oke. Sekarang itu kita nggak bisa omongin. Tapi tadi sudah saya tanyakan sama agent yang ada di sini. Bukan agent yang dikirimin surat itu ya, itu agent yang beda. Juga agent lama juga. Suratnya tak tunjukin. Aku sebenarnya sudah bisa baca bahwa itu ada rekod sampean buruk. Nah, terus dia nanya, tak tanya, kemungkinannya bisa masuk enggak gitu. Kalau dia kasus kriminalnya dan itu nyalai visa, ya berat. Ya tinggal nanti si agentnya mau ngasih jawaban ABCD apa enggak, mau mempertahankan sampean apa enggak gitu. Pertanyaannya nanti tinggal di situ. Agent sama PT-nya bagaimana. Kalau dari PT besok ternyata teleponnya Mbak, kita nggak bisa memproses sampean karena saya ngirim ke PT yang ini sudah kejadian satu, yang kedua sampean bahwa sampean ada catatan. Nah yang kemarin itu catatan kriminalnya utang bank, jadi juga nggak bisa turun. Aku dibilangin anak sampean satu mas nggak bisa berangkat karena utang bank ada masalah, nggak bayar. Jadi catatan itu juga ada. Aku juga heran. Mereka semuanya pada daftar tapi nggak tahu dulu masa lalunya kan apa. Kita kan ya nggak mungkin nuduh orang kalau orang nggak cerita sendiri. Karena kalau orang cerita sendiri masa lalunya pasti sama PT nggak akan dikasih. Udah cari aja yang lain, pasti begitu karena nggak mau maafan. Nah ini sesuatu yang sampean lakukan sendiri. Ya aku nggak ngerti kronologisnya. Intinya saya nggak mau nyalahin. Intinya kalau di situ agak mumet. Nah sekarang kita pertanyaannya mau geser ke Taiwan kan gitu toh bisa ya. Nah, jadi ini nggak bisa kita bahas lagi sampai nunggu benar-benar nanti teleponnya PT bagaimana. Saya soalnya kemarin juga ya dengerin kemarin saya juga udah dikasih tahu sama Pak yang di PT kan, Mas Andro saya mau ada urusan penting, saya telepon. Aku ngapain ini nggak karena dia yang nyari ya aku nunggu aja gitu. Lah kok sampean hari ini tadi ngirim kayak gitu, ya kemungkinan dia konfirmasi.
Mas Andra anakmu gini, cuman aku belum diinfoin. Makanya nanti duluan siapa yang dikasih tahu? Sampean dulu apa saya dulu? Kan gitu aja sih. Namanya orang sibuk, saya juga nggak mau ngejar. Tak biarin saja. Ya kayak gini nih Mbak, banyak masalah. Jadi Hongkong tuh data itu nggak bisa dibohongi. Walaupun sampean dari majikan dibilang saya kasih rekod baik, sampean masih dikasih kemarin waktu bikin salah di situ, terus ketangkap, terus sidang, terus dikasih baik itu karena majikan sampean yang masih memohon ke pihak sana bahwa sampean itu untuk dipertahankan. Tapi giliran majikan itu sudah selesai, lah kan tinggal wewenangnya imigrasi toh. Yang pertama kan sampean masih dilindungi sama majikan sampean. Nah sekarang yang melindungi siapa? Ini mau majikan baru. Nanti kesalahan itu takutnya imigrasi adalah sampean mengulang lagi di majikan baru. Walaupun dalam hati sampean gak kepingin. Tapi namanya Hongkong itu saya juga nggak ngerti, kok nggak pakai peringatan, kok nggak pakai apa-apa, langsung. Hongkong masuk itu turis sekarang gampang, tapi peraturan ngeri. Soalnya gubernurnya itu mantan polisi. Gubernur yang sekarang itu mantan polisi, namanya John Lee. Saya tak infokan. Jadi Hongkong dulu sama Hongkong sekarang udah sangat lain. Kalau orang-orang bilang sama, nah ini buktinya. Dan pertanyaan saya, kenapa sampean kemarin gak ngomong? Kayak gini aku jadi tahu gitu. Soalnya aku udah ngasih anak 2. Dan satunya masalah hutang, nah satunya sampean. Sepele loh di Victoria Park. Ya nggak tahu jualan beneran apa enggak kan saya nggak bisa ngejudge karena saya kan nggak ada di sana, tapi intinya imigrasi udah ngirim surat itu kan udah jelas. Tak translate juga ke bahasa Indonesia biar sampean bisa baca kan. Lah itu Kak, yang nomor ketiga itu apa itu? Duh, kan sampean sudah baca, tinggal dibaca aja toh. Yang tadi biasanya udah yang nomor 2 tadi, terus yang bawahnya tadi yang nomor 3 itu loh, yang nama terus suruh nulis nomor KTP sama apa itu paspor apa ID gitu, terus bawahnya kan ada tanda tangan sama tanggal sama itu gitu loh. Kan ini saat mengunggah dokumen pelengkap harap pilih hanya satu file dalam satu waktu di jendela, lampirkan file lainnya, pastikan dokumen yang diminta telah diunggah dengan benar. Sebagaimana alternatif, dokumen dapat di fax 2157 atau diserahkan ke counter 54 lantai 3 Immigration Tower. Harap berikan dokumen dalam waktu 2 minggu sejak tanggal penerbitan surat ini. Meskipun dokumen dan informasi diperlukan telah dilengkapi, Anda masih dapat diminta untuk menyerahkan dokumen dan informasi pendukung lainnya sehubungan dengan aplikasi diperlukan. Jadi gini loh, sampean kan ada catatan nggak bagus. Nah, si agent itu disuruh melengkapi, suruh bikin pelaporan nama sampean, kejadiannya apa, seperti apa. Itu kok disuruh nulis bahasa Inggris. Nah, ini pertanyaan, ini yang aku bilang pertanyaannya, apakah pihak agent nanti mau bikin ini sama sampean? Kalau majikannya memang mau sampean, otomatis si agent harus berjuang bikin surat ini untuk dikirim ke imigrasi. Lah untuk bikin surat ini ke imigrasi pastinya wawancara lagi sama sampean si agentnya. Bisa dipahami nggak? Makanya nanti sampean masih ditelepon. Makanya kita nggak tahu nih si agentnya ini nanti akan mau mengusahakan sampean nggak. Kalau majikannya tetap ngotot mau sampean, ya agentnya mau nggak mau bikin surat dan harus dimasukkan ke imigrasi. Lah kalau surat itu sama imigrasi diterima, kemungkinan sampean berangkat masih bisa. Tapi kemungkinan ditolak juga bisa. Nah ini, meskipun dokumen dan informasi yang diperlukan telah dilengkapi, ya kan, pemohon atau pemberi kerja, pemohon itu sampean, pemberi kerja itu majikan, masih diminta untuk menyerahkan dokumen dan informasi pendukung lebih lanjut terkait dengan aplikasi bila diperlukan. Menerima balasan tidak berarti bahwa
aplikasi akan disetujui secara otomatis. Apakah pelamar dapat bekerja di Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga? Tergantung pada persetujuan kami. Anda akan diberitahu tentang hasil kasus pada waktunya. Wis, paham artinya? Iya. Iya. Ya. Makanya ini tak bikin konten supaya anak-anak itu hati-hati. Kasus sampean 2000 berapa? 2008. Kayaknya iya, 2008. 2008, iya, 2007. Nah, 2008, sekarang 2023. Udah lama udah. Berapa ya? Loh, jangan kan 25 tahun. Bukan 25 tahun. Bayangkan 25 tahun kasus lo masih muncul. Imigrasi nggak bisa bohong. Ini tak tunjukin anak-anak untuk lebih berhati-hati. Apalagi sekarang ya, peraturan sekarang saya bilangin Mbak. Nomor HP sekarang registrasinya KTP. Coba. Kalau ada berita kriminal di WhatsApp atau persengkongkolan pakai WhatsApp, mereka bisa lacak nomor ini siapa yang punya. Gak tambah sangar. Hongkong men, makin lama makin ngeri. Wes, sekarang sampean mau nanya apa lagi? Tak jawab. Gedek lah Pak, mana wis iki lho Pak, keringet dingin nih lho Pak. Ya. Sekarang jadi kok tadi cuma CD visanya itu Pak, saya memohon cuma itu lah. Kan saya tanya, Pak kira-kira kapan ya Pak, bulan anu lah. Dia bilangnya kalau nggak salah akhir bulan 2. Kan saya dulu pernah telepon Pak Sandro toh lah. Terus ya udah tunggu aja gimana. Ya kan terus bener. Saya kan nggak tahu kalau ada surat ini tadi. Iya bener, akhir bulan 2. Kenapa sekarang dikasih surat ini yang harusnya surat visa sampean keluar, bener nggak? Makanya gantinya ini. Iya. Gantinya ini. Ngerikomnya ya. Iya. Ya. Makanya. Ya. Tadi agent gitu ya, mudah-mudahan cepat keluar katanya gitu agent Amin. Oh ya gitu Mbak. Siapa tadi yang tahu? Ya sudah nggak perlu diomongin. Intinya nanti tungguin teleponnya dari PT, terus tungguin juga agent mau ngomong apa lagi, kan gitu aja. Makanya sampean tenang, berdoa, udah cari jalan lain. Nggak bisa ke Hong Kong ya ke Singapura, nggak bisa Singapura ya Taiwan kalau sampean maksa pengen keluar negeri. Nah kalau Pak, kalau telepon itu dua aja loh Pak. Kadang ya itu waktu mau pasporan itu teleponnya mau malam-malam ya jam 10 apa jam 11. Sebentar rungokno saya. Lang sak-sake DE wong sing mau menginfokan DE kok sampean mau ngatur ya ini loh makanya wong nek sak karepe dhewe iki ya kayak gini hasilnya. Hongkong nggak bisa digawe sak karepe dhewe. Agent PT kabeh itu kalau misalnya sampean mau proses dengan dia, sampean yang ikutin aturannya dia, bukan mereka ikuti aturannya sampean gitu loh. Paham nggak Mbak? Jadi makanya sekarang sampean nggak cerita sama aku, sampean cerita setelah surat ini muncul toh. Nah, saya mau cerita udah itu ada job agent itu. Saya mau. Tapi intinya ya, dan saya tidak mempermasalahkan ceritanya sampean. Tapi apapun perbuatan yang sudah sampean lakukan di masa lalu itu bisa muncul lagi kalau di Hong Kong loh ya. Iya. Benar, makanya ini benar-benar pelajaran buat teman-teman yang ada di konten ini, yang nonton konten saya. Ingat ya, sekali lagi ingat, kalau kalian sudah proses dan itu sudah sidang, usahakan kalau kalian pulang ya sudah, nggak ada balik lagi. Bekerja aja di Indonesia yang baik dan benar. Kalau kalian balik lagi, contohnya seperti ini suratnya buat teman-teman. Nah Mbak wis sekarang apapun yang akan ditelepon sama PT, sampean hanya bisa menunggu dan berdoa. Apakah agent nanti memperjuangkan sampean, karena ini tergantung majikan. Sekali lagi ya, kalau majikannya memang mau sama sampean akan diusahakan sedemikian rupa
Tapi kalau agentnya nggak mau ruwet, udah tak ganti anak lain. Ya siap-siap, sampean harus menerima ini semua. Ya. Gitu. Nah itu Pak, jenengan ditelepon sama agent atau Pak itu kapan? Kemarin. Waktu itu. Sama PT, dia WhatsApp, bukan telepon. Dia masih WhatsApp. Aku masih nunggu. Masih nunggu orangnya PT telepon saya lagi. Tapi kan sampean sudah telepon. Kalau sampean sudah telepon sama saya kayak gini udah cerita, nanti kan saya bisa nanya. Oh, tentang Mbak ini ya, Pak. Oh, iya Mas Andro, gimana itu? Oh, ya sudah, Pak. Ya sudah. Terus gimana lagi? Tapi kan saya kan nggak enak kapan gini. Kemarin kan sebenarnya kemarin kok mau tanya sama agent lah. Tapi kan suruh bahasa Inggris saya nggak bisa. Terus tadi kok ada yang telepon dari Hong Kong bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus ya itu tadi ngirimin surat itu. Terus, pertama awal saya baca banyak. Terus omongannya apa? Dia nelpon ngomong apa sama sampean? Gini ku tanya. Saya pertama tanya, Mbak, apa itu visa saya udah turun belum? Terus, belum lah. Ini apa itu yang nomor 2 kamu isi? Kamu pernah berbuat kriminal apa enggak? Bikin masalah sama majikan atau gimana? Terus ingat-ingat dulu, jangan bohong, yang jujur, bilang gitu. Oh, ada kayaknya apa itu? Dulu saya jualan baju sama kartu telepon, terus saya diinterogasi ke Banjai, terus saya suruh sidang ke mana itu saya turutin. Sampai udah kayak kira-kira seminggu sudah selesai sidang. Terus pihak imigrasi jawabannya dia apa? Gak usah dibalenin nih. Jawabannya dia apa? Setelah saya menceritakan itu. Gini kok, ya udah kamu isi itu kejadiannya tanggal berapa, terus? tahun berapa ya saya lupa ya gitu. Tulis lo, sampean tulis lo. Nek sampean lupa Pak. Nek sampean pingin nang Hongkong sampean tulis itu, kalau sampean lupa ya wis. Sing iso bantu kan memang itu. Karena itu memang poinnya nelpon sampean suruh nulis itu semua. Artinya majikan masih mau. Ya ini dikembalikan sama sampean. Enggak, tapi kan kalau waktu kejadian saya kan lupa toh Pak, kan waktu itu sore kayaknya kejadian, tapi tanggalnya sama itu. Mbak, nek jawaban sampean lupa, terus aku sampean kongkon piye? Aku sampean kongkon nang kantor polisi, aku sampean kongkon nang pengadilan. Nah kok no jenenge sampean kapan kasusnya? Kan ya sampean sendiri yang inget-inget, Mbak. Iya enggak? Iya saya tapi ya wes, nek sampean gak iso jawab ya terima aja. Wong sing lakoni. Dan nanti katanya kalau Mission City nggak bisa gitu. Kalau apa? Katanya kalau nggak sama yang direkomnya itu salah, omongnya bohong. Lebih itu Pak, maksud harus mamakno ya Pak, kalau kejadiannya tanggal 5, terus saya bilang tanggal 6 meleset, kan rapodo karo iki, maksudnya gitu gimana, ngono lho Pak. Lah sekarang pertanyaanku gini. Lah nek sampean gak iso nyocokno dan sampean gak ngiling-ngiling apa meneh aku kongkon piye? Ya wis pokoke ya masalah aku mbiyen dodolan ning Hongkong ngono lah intine golek tambahan. Lho iku kan karepmu. Mbak, iku kan karepmu. Lah nek karepe imigrasi, kongkon nulis kabeh sing jelas. Terus piye sampean iki lho kok sampean karepe dhewe lho dadi wong, aku kok heran. Emang negarane sing duwe sampean. Lah iya pikiran dhewe iku Mbak, aja ngongkon aku melok mikir, sing lakoni sampean, sing iling sampean, sidange sampean, kasuse sampean, mbok kongkon melok mikir. Terus piye ceritane? 2008 men, aku cek gorong rono. Aku rono cek 2013, sampean 2008. 5 tahun berikutnya baru aku datang. Piye? Terus sampean arep takok aku piye? Aku sampean kongkon piye meneh? Gulung kuming jempalian. Ya aja to aku benjut. Makane jangan tanya ke saya, tanyakan ke diri sampean sendiri. Sampean inget-inget peristiwa itu. Sampean tulis, nek sampean tulis pakai bahasa Indonesia, nanti aku bisa translate bahasa Inggris. Tak rewangi lho ya, wis kurang penak piye aku dadi wong. Tapi nek sampean nulis bahasa Indonesia lali,
Lah ya padha ae nulis berita bohong maneh, nambahi maneh, masalah maneh ya wis bisa iku gak medun iya jawabane. Sik to Pak, sing tak eling-eling ki Ya waktu wis kejadian aja gak usah cerita ambek aku, sampean tutup, sampean meneng golek kertas, tulisan iling-ilingan maneh kejadian iku. Ngono lho. Peristiwanya itu bagaimana garis besarnya, nek tanggal-tanggale tambah tepak. Tanggale sampean dicekel, tanggale sampean mlebu kantor polisi, tanggale sampean sidang, apa sing diomongno nang sidang iku, majikane ngomong apa, sampean tulis bahasa Indonesia kabeh wis. Tak rewangi nek cuman translate. Wis ah. Kurang penak piye sampean karo aku, ayo. Sing salah sampean mosok aku sing nebus. Kok ya iso. Terus sama sing gawe konten lho Pak. Ya to Pak, aku nek kon ngiling-ngiling aku ngene. Lah ya wis aku wis tak jembari tulisan bahasa Indonesia. Wis ah. Wis ah, aku kurang piye meneh. Tulisan bahasa Indonesia, aku sing translate bahasa Inggris kurang penak piye. Mosok tak nulis basa Jawa pisan. Buka ampun aku karo sampean. Wis ta lah, ayo. Takeran njaluk piye sampean? Munting-munting apa jempalian apa jengkir walik? Kok iso lho nek mbahku wong imigrasi ngono. Apa selingkuhanku wong imigrasi apa bojoku wong imigrasi? Kenal ae ora, sapa kowe ndro-ndro ngono ngelu ndasku. Bojoku digandol wong ngono intine. Lah wis. Sampean tutup, sampean tulis berjuang bismillah wis engko tak translate engko kirim nang aku tulisane wis mari ya Allah kok rungokno ejene ngomong ambek PT-ne ngomong wis piye nasibe sampean ngono wis sing bisa kita lakukan hanya di situ jangan meratap dan jangan menyesali masa lalu tidak ada gunanya oke? Selanjutnya kalau Hongkong nggak bisa, solusinya kemana lagi? Wis sampean pikir karo bojo sampean, karo keluarga sampean. Nek wis ketemu hasilnya telepon aku maneh. Ya, ngono lho Mbak Bro. Sip, Pak. Nek ade ngomong iki rong jam gak entek-entek, ceritane mbok bulan baleni. Aku ngene Mas Bro, aku ngene, aku mbok nggon nulis aku iki dadi sekretaris ta yo opo kan. Wong aku YouTuber. Oke? Wis ya. Itu Pak aku nomor 3, pertanyaan nomor 3 itu tadi lo bawah itu lo tadi lo. Kan wis tak kandhani sampeyan iku kongkon nulis kronologi. Kronologi ku kejadian peristiwa. Wis ta? Jek ngeyel ae sampeyan iki. Cek Pak tak eling-elingi. Makane tutupen HP-ne, iling-ilingen njaluk kertas anake sampean. Dan mulai ditulis nek jek kepingin berjuang ojo ngomong ae karo aku gak iso konsentrasi bisa sampean ki ditelepon iki ora kenek-kenek lho ora tau diangkat ayo kur cek ngeyel emang aku penggaweane mau nampani telpone sampean gak nggae konten kok iso men iki seleh konten siji iki lah konten siji kan kontenku sedina iki kontenku iki sedina 10 Mbak aku kudu ngangkat telepon 10 nek iso 15 lagi mah aku konten ke nomor piro Pak tak kok iki lagi nomor 2 cek kurang 8 nomor 2 ta ayo wis sabayan konten piro bayarane engko urung lebar kok aku aku ora moto duitan glani aku wonge sampean sampai saiki telepon kan tak angkati oleh duwe ya ora kok ngomong wis to tenang ya Pak tunggu muga-muga engko visane medun kopi bareng-bareng ngono lho wis to njalukmu ning ngendi nang pinggir kali apa pinggir lapangan tak turuti ngono lho Pak mangkane tulisan kejadiane nulis kejadiane kok angel heran tulisan sik tapi piye warano sik Pak wis patenono iling-ilingen tanggal sekian koyo mang lho ceritane koyo aku tanggal sekian kok ngene ya tak pateni konten iki tak unggahno sampean rungokno maneh ceritane sampean mang terus sampean tulis kan penak to masuk
Judulnya apa? Judulnya apa kuwi Mang ceritane? Iya, engko tak wehi Nang judul. konten Engko tak share. Nang sampean tak share. Sampeyan rungokno meneh iki, Mbak. Oke? Siap? Nggih, harus suwun, Ya, siap. semangat ya. Oke, nanti kita bicara lagi berikutnya. nggih. Nek wis mari kabeh. Sehat selalu buat sampean. Semangat, kayau. Nggih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.